berusaha memperbaikinya, bertaubat, beristighfar. Semuanya yang kita lakukan di dunia ini semuanya ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, dicatat dan kelak nanti akan ditampilkan di hari hisab. Nah, dalam pencatatan amalnya itu Allah telah mengkabarkan lewat lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana caranya. Jadi yang akan kita bahas agar kita lebih berhati-hati dan agar kita cerdas dalam menentukan satu amalan. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebutkan sebuah riwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at summa bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Wa man hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asrata hasanatin ila sab'ini ata di'fin ila ad'afin katsirah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu hasanatan kamilah. Wa man hamma biha fa'amilaha katabaha lahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim wa rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihihima fi hadhihi al-huruf. Hadis ini bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuliskan catatan amal. Kata Rasulullah SAW, Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Sesungguhnya Allah menulis, mencatat kebaikan dan keburukan. Kataba itu kan artinya kan menulis ya. Kataba yaktubu kitaban. Kitab itu sesuatu yang ditulis. Ya, maktab itu tempat untuk menulis. Ya. Meja itu kan tempat untuk menulis. Makanya ketika Allah katakan Innallaha kataba, para ulama mengartikan kataba, sesungguhnya Allah menulis atau mencatat kebaikan dan keburukan. Memaknai kata kataba itu menjadi dua makna. Makna yang pertama, Allah menulis kebaikan dan keburukan sebagai takdir. Sebagai takdir, bahwa di dunia ini pilihannya hanya dua. Kalau tidak baik, buruk. Tidak ada pilihan ketiga. Ya, tidak ada pilihan diam di tengah kebaikan dan keburukan, itu tidak ada. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? As-sakitu alal haq, ya. As-sakitu alal adil batil, ya. Atau as-sakitu alal haq syaitonun akhras, ya. Dia melihat keburukan dan dia membiarkan kebenaran dikalahkan oleh keburukan, itu seperti setan yang bisu. Jadi kita ini tidak boleh diam, milih antara baik buruk. Diam itu bisa diam baik, bisa diam buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan itu sebagai takdir. Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskannya. Lewat apa? Lewat wahyu. Lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cara Allah menjelaskannya. Sehingga dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini ada aturannya. Ya, ada aturan makan bismillah pakai tangan kanan jadi kebaikan, pakai tangan kiri berlebihan sampai kekenyangan kemudian malas beribadah jadi keburukan. Jadi antara kebaikan dan keburukan itu makna kata yang pertama. Tapi para ulama juga menjelaskan kata yang kedua itu adalah sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan dan menetapkannya sebagai, bukan sebagai takdir tapi sebagai catatan amalan. Ini yang akan kemudian kita bahas. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskannya. Menjelaskannya kapan? Nanti menjelaskannya di yaumul hisab. Bahwa setiap catatan amalan kita nanti akan dibuka, akan dibaca oleh kita dan semuanya tertulis di situ. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49 di situ diceritakan tentang gambaran orang-orang kafir ketika membuka catatan amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." Dan ketika catatan amal itu dibuka, ya,
Kemudian kamu akan melihat orang-orang pendosa, para pendosa, mujrim, musyrikin ketakutan ketika melihat kitabnya, ketika melihat catatan amalnya. Kemudian di dalam ayat itu disebutkan fayaquluna, kemudian mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Sungguh celaka kami, sungguh celaka aku ini. Kitab macam apa ini, kata mereka. Kitab macam apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput darinya, yang besar dan yang kecil, semuanya tertulis rapi, lengkap. Yang kita lakukan terang-terangan, yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, yang kita lakukan di depan keramaian orang, yang kita lakukan sendirian, yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, yang tidak ikhlas, semuanya tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadirah, dan mereka mendapati catatan amalannya itu semuanya hadir, semuanya ada tertulis di dalam kitabnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb kalian tidak akan mungkin dolim kepada hambanya. Artinya maha adilnya Allah itu semua perbuatan kita ditulis, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Allah tidak akan mungkin menghukum orang yang tidak bersalah, dan Allah tidak akan mungkin memberikan balasan kebaikan kepada orang yang tidak melakukan kebaikan. Jadi semuanya ada aturan mainnya. Makanya kalimat innamal hayatud dunya la'ibun, sesungguhnya dunia ini permainan, ya memang ini permainan. Permainan itu kan ada aturannya, ada skornya, ada hitung-hitungannya untuk menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Nah, kemudian Rasulullah masuk ke dalam aturan mainnya. Aturan mainnya, waman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan. Hamma itu himmah. Himmah itu menginginkan, tapi bukan hanya sekedar keinginan dalam hati. Para ulama, waman hamma, menginginkan di sini keinginan yang sudah dibarengi dengan satu amalan. Barang siapa yang menginginkan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia gagal untuk melakukan kebaikan itu, tidak jadi melakukan karena satu dan lain hal, kemudian dia nggak jadi berangkat pengajian. Dia sudah pingin, tadi pagi pada subuh dia sudah rencana jam 9 mau datang ke rumahnya Bu Iin untuk pengajian. Tapi ternyata sampai depan rumah ada tamu dari luar kota, keluarganya dari jauh, dari luar kota datang, nggak ngabar-ngabari. Tidak mungkin dia kemudian pergi ke pengajian, tamunya nggak disambut. Akhirnya dia nggak jadi berangkat pengajian. Jadi ada halangan tertentu yang kemudian menghalangi dia untuk berangkat melakukan kebaikan. Kata Rasulullah SAW apa? Kata baha indahu hasanatan kamilah, dituliskan untuknya satu pahala lengkap. Dia dapat pahala ngaji dari salam sampai tafarutul majlis. Padahal dia tidak ikut ke sini, dia di rumah nyambut tamu. Sudah dapat pahala pengajian, dia dapat pahala memuliakan tamu. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah begitu. Tapi yang penting untuk dicatat di sini adalah kata hamma. Hamma di sini hadirin, hamma yahumu itu kata Ibnu Rajab bukan hanya keinginan dalam hati, bukan hanya sekedar kretek tok pingin terus sudah. Tapi hamma, himmah itu al-azmu al-musammim alladhi wujida ma'ahu al-hirsu 'alal amal. Azam yang kuat yang sudah dibarengi dengan upaya untuk melakukan amalan. Jadi dia sudah buka pintu, sudah OTW, tapi ternyata bannya bocor. Sudah mengeluarkan motor, ternyata melihat ban, ternyata bannya kempes. Atau sudah mau buka gerbang, ternyata hujan deras. Pokoknya ada halangan setelah dia sudah melakukan satu upaya, itu namanya himmah. Ya. Adapun nanti sesuatu yang baru terlintas dalam pikiran kita, itu belum dihitung sama Allah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bihi nafsu, ya, ma lam ta'mal au tatakallam bi. Sesungguhnya Allah tidak menghitung untuk umatku apa yang terlintas dalam benaknya selama belum diucapkan dan belum dilakukan. Ya.
Dosa juga gitu. Kalau kita kadang-kadang gitu ya, ada orang lewat pakaiannya sobek-sobek, terus tangannya penuh dengan tato. Itu kadang-kadang kan kita terlintas. Nah, ini kali ini mesti. Ya, ini mesti tukang maksiat. Terlintas. Kalau baru terlintas itu belum dihitung dosa. Tapi kalau sudah keluar di kata-kata atau kita ada gerakan tertentu, makanya Rasulullah kan ditegur sama Allah dalam surat Abasa itu ya. Karena apa? Bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum. Baru bermuka masam sudah dihitung. Baru berpaling, Abasa wa tawalla. Kamu bermuka masam dan kamu berpaling Muhammad. Melihat ada seorang yang datang dalam kondisi buta, sahabat Abdullah bin Umi Maktum mau bertanya tentang sesuatu. Tapi karena Rasulullah lagi duduk bersama para pembesar, Rasulullah bermuka masam kepada. Ditegur sama Allah. Karena sudah direalisasikan dalam sebuah amalan. Amalannya walaupun hanya sekedar bermuka masam atau berpaling. Tapi kalau baru terlintas itu belum dihitung. Makanya kalau ada orang terus tiba-tiba kita punya tanggapan negatif itu kadang-kadang terlintas aja. Jangan sampai ngomong itu tadi. Ada orang lagi gali lewat itu langsung calon-calon penghuni neraka ini. Nah kalau udah keluar, nah ini jadi dosa. Tapi kalau ditahan, nah itu masih belum dihitung. Jadi hati-hati nih, ya hati-hati. Nah kita ngomongin soal tadi. Sudah ada upaya. Kalau sudah ada upaya, kemudian tidak berhasil melakukan, dia dapat satu pahala lengkap. Satu pahala lengkap. Ini luasnya rahmatnya Allah itu begitu. Baru berangkat nggak jadi, dapat satu pahala lengkap. Ya, dapat satu pahala lengkap. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa nawa ayyakuma al-lail fa ghalabathu 'ainahu kutiba lahu ma nawa wa nawmuhu sadaqatu min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya sebelum tidur dia niat untuk bangun malam, untuk sholat tahajud. Niat itu di atasnya himmah ya. Kalau himmah tadi harus ada upaya, niat itu sudah melakukan upaya. Niatkan makrunatan bil amal, bersambung dengan amal. Jadi sebelum tidur itu dia sudah niat betul untuk bisa bangun malam. Dia sudah wudu sebelum tidur, dia tidur di awal waktu, kemudian dia tidurnya tak terlalu kenyang, kemudian pasang alarm. Tidak hanya itu, dia banyak minum. Jadi salah satu amalan ulama itu kalau ingin bangun tahajud banyak minum sebelum tidur. Biar apa? Biar kebelet. Ya, ini amalannya ulama. Dalam kitab-kitab ulama disebutkan. Ya, salah satu tipsnya apa? Banyak minum. Jadi dia udah ada usaha untuk bisa bangun. Kok ternyata apa kata Rasulullah? Faghalabathu ainahu. Matanya mengalahkannya. Maksudnya apa? Dia terlelap sampai azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan nggak bisa tahajud. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu manawa. Dituliskan untuknya pahala apa yang dia niatkan. Bukan pahala niat ya. Pahala apa yang dia niatkan. Dia dapat pahala qiyamul lail. Padahal dia bangunnya pas azan subuh. Ya. Kutiba lahu manawa wa naumuhu sadaqatun min rabbih. Enggak cukup hanya dapat pahala. Bahkan apa? Rasulullah katakan tidurnya semalam, terlelapnya semalam itu sadaqatun min rabbih. Sedekahnya Allah untuk dia. Jadi dapat bonus tidur.